Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Kusuma Ristina dengan NIM 1903 111000061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang akan membahas tentang greenhouse. Jadi, yang pertama, definisi dari greenhouse. Jadi, greenhouse itu merupakan bangunan yang berfungsi untuk menghindari dampak lingkungan yang ekstrim bagi tanaman dan memanipulasi kondisi lingkungan agar tercipta kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh tanaman yang dikelola di dalam greenhouse. Jadi, adanya greenhouse ini, unsur esensi dari tanaman itu bisa dikontrol di dalam greenhouse, mulai dari cahaya, tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi seperti ini menjadi penting dalam mengubah skenario iklim yang menekankan pada produksi yang berkualitas tinggi bersama dengan produktivitas yang lebih tinggi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien. Apa sih pentingnya greenhouse? Jadi greenhouse itu penting karena yang pertama adalah dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kenapa bisa dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat? Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia ini semakin berkembangnya zaman, populasi manusia di bumi itu akan terus meningkat. Angka kelahiran akan terus meningkat. Dan otomatis kebutuhan pangan masyarakat itu juga akan meningkat. Jadi dengan adanya greenhouse, dengan pengontrol iklim, pengontrol unsur esensi dari tanaman sehingga bisa mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan bisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman, maka akan menghasilkan produksi yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Seperti yang kita ketahui juga, penurunan produksi dari pertanian itu kebanyakan karena perubahan kondisi yang menyebabkan tidak optimalnya produksi pertanian. Jadi perubahan lingkungan yang menyebabkan tanaman itu tidak berproduksi secara optimal, mungkin karena hama, mungkin karena penyakit dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan produksi yang tidak optimal. Dengan adanya greenhouse ini, kita bisa meminimalisir hal-hal yang seperti itu, karena di dalam greenhouse ini sudah harus steril, dan apapun yang ada di dalam greenhouse itu dikontrol sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kelebihan penanaman dalam greenhouse. Yang pertama adalah mengurangi potensi tanaman terserang hama dan penyakit. Karena di dalam rumah yang ditutupi oleh atap, dinding, dan lain sebagainya ini, kita bisa menghindari masuknya hama ke dalam greenhouse dan masuknya penyakit dalam greenhouse. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas tanaman yang ditanam. Jadi karena hama dan penyakit ini potensinya berkurang, maka kualitas tanaman akan bagus, kualitas tanaman akan meningkat. Berikutnya, kekurangan penanaman dalam greenhouse adalah jelas, yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dalam membangun suatu greenhouse itu kita membutuhkan biaya yang cukup banyak, biaya yang cukup besar dan mahal. Belum lagi lahannya dan instalasi yang lainnya. Berikutnya adalah tipe greenhouse. Jadi tipe greenhouse ini ada berdasarkan biaya investasi, kegunaan, konstruksi, penutupnya, dan bentuknya. Untuk biaya investasi ini ada low teknologi, greenhouse low teknologi, medium teknologi, dan high teknologi. Untuk konstruksi ada dari konstruksi kayu, bambu, dan besi, dan kegunaan ada active heating, active cooling system. Dan penutupnya ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari plastik.
itu tergantung dipengaruhi oleh tipe greenhouse-nya, dan untuk bentuknya seperti yang ada di gambar. Yang pertama adalah berdasarkan konstruksi atau materialnya. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bambu, dan ada yang terbuat dari besi. Untuk pertanian berkelanjutan disarankan untuk menggunakan greenhouse yang bermaterial besi karena lebih awet, lebih tahan lama, umurnya lebih panjang daripada yang terbuat dari bambu ataupun kayu. Tapi jika tidak menggunakan besi, maka bisa menggunakan kayu karena kayu umurnya lebih lama daripada bambu, karena bambu ini bisa saja suatu saat bambunya akan terserang hama, bisa terserang hama dari bambu itu sendiri. Dan untuk kayu ini biasanya terbuat dari kayu ulin yang tahan air. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan bentuknya. Greenhouse berdasarkan bentuknya ada yang bentuk tunnel, piggyback, dan multispan atau campuran. Untuk tunnel ini seperti terowongan, di atapnya berbentuk melengkung. Untuk yang piggyback ini agak segitiga, dan multispan ini campuran. Berdasarkan kegunaan ada greenhouse active heating dan greenhouse active cooling system. Untuk active heating ini biasanya digunakan di negara-negara di luar sana. Untuk yang active cooling system ini biasanya digunakan di Indonesia karena di Indonesia kan iklimnya panas, iklim tropis, suhunya terkadang panas, dan akhirnya kalau misalkan dibangun greenhouse, suhu di dalam greenhouse ini juga akan ikut panas, sehingga perlu ditambahkan cooling system. Untuk biaya investasi ada low teknologi, medium teknologi, dan high teknologi. Dari ketiganya ini itu dilihat dari perbedaan ukuran, tinggi, dan biaya. Ukuran, tinggi, biaya, ventilasi, dan lain sebagainya. Untuk low teknologi pastinya biayanya lebih murah daripada high teknologi. Untuk yang medium diantaranya low dan high teknologi. Begitu pula sistem di dalamnya. Pasti yang high teknologi lebih canggih daripada yang low teknologi. Kemudian berdasarkan penutupnya. Berdasarkan penutupnya ada glass greenhouse atau bisa menggunakan kaca. Terus yang kedua ada plastik film greenhouse, dan yang ketiga adalah rigid panel greenhouse, panel kayu. Kemudian komponen greenhouse. Komponen greenhouse pastinya ada atap yang bisa terbuat dari kaca atau plastik UV biasanya. Ada dinding samping kanan, kiri, belakang, dan depan. Ada tiang penyangga. Untuk yang greenhouse low itu biasanya tidak ada tiang penyangga di tengah. Tapi untuk yang high teknologi itu biasanya ada penyangga tiang di tengahnya. Tengah, samping. Lalu ada purlin. Cukup sekian penyampaian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.